Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Febri Laksono. Pada kesempatan ini kita akan membahas desain rumah dari Bandung yang dimiliki oleh Bapak Anwar. Nah, beliau ini ingin dibuatkan desain rumah di mana istrinya memiliki profesi sebagai dokter gigi. Jadi di dalamnya ada klinik dokter gigi dan rumah yang menyatu menjadi satu. Nah, ini adalah layout denah lantai satunya, di mana saya membuat pemisahan ruang publik dan ruang privat ya. Nah, ruang publik yakni klinik gigi ini bisa diakses oleh orang luar, kemudian ruang privatnya ada di belakang sini yang hanya bisa diakses oleh penghuni rumah dan tamu yang diizinkan oleh penghuni rumah untuk bisa masuk ke dalam. Nah, bisa kita lihat di sini ada teras rumah, kemudian ada ruang tamu. Nah, di sebelah ruang tamu ada kamar mandi dan tempat wudhu. Nah, ini kamar mandi atau WC dan tempat wudhu ini kalau ingin mengakses, jadi tamunya harus keluar dulu, karena ini dipergunakan juga untuk tamu-tamu dari klinik pasien ya, dari pasien yang ingin ke kamar mandi atau WC ini. Dan kalau ingin ke musola juga bisa berwudu di dekat sini. Nah, kemudian dari ruang tamu ada lorong masuk ke dalam. Nah, ini sudah masuk area privat. Di sini ada ruang yang menyatu menjadi satu ya. Ruang keluarga, ruang makan jadi satu. Kemudian ada ruang tidur tamu. Ini ruang tidur tamu maksudnya tamu keluarga sendiri ya. Kemudian ada kamar mandi luar dan ada janitor. Nah, berikutnya di dekat ruang makan ada dapur. Nah, dapur ini cukup luas karena ada tempat setrika juga di sini dan ada meja saji model bar. Nah, untuk mengakses ke dapur ini melewati jalan ini ya, di taman. Nah, di dekat dapur ada ruang tidur asisten rumah tangga dan ada kamar mandi dan WC untuk asisten rumah tangga. Sedangkan tempat cuci untuk mesin cuci ada di luar. Nah, di ruang keluarga di sampingnya ada teras yang cukup luas untuk duduk-duduk bersantai. Nah, berikutnya kita lihat area klinik. Nah, klinik ini ada parkir yang bisa untuk 2 mobil dan beberapa motor. Ada teras klinik sebagai ruang tunggu di luar, kemudian ada ruang tunggu di dalam yang ber-AC, dan ada klinik 4x6 meter yang ini masih layout ruangnya belum ada karena penyesuaian dengan alat-alat yang dibutuhkan di klinik giginya. Nah, di sebelah selatan ada jalan ya ke belakang, los ke belakang, jadi kalau ada mobil bisa langsung masuk ke belakang ini, ke dalam ini, karena pemiliknya menginginkan di belakang ini nanti akan ada semacam pondok pesantren kecil ya, rumah tahfidz untuk anak-anak, sehingga bisa diakses oleh mobil tanpa mengganggu rumah utama. Nah, untuk sementara karena yang di belakang belum dibangun, maka ini difungsikan sebagai garasi mobil. Nah, kita lihat untuk area tamannya di luar ada, di depan ada area taman satu, kemudian di dalam ada juga area taman. Di taman ini nanti dibuat terbuka, jadi air hujan bisa masuk, sinar matahari juga bisa masuk secara langsung.
Berikutnya kita ke lantai 2. Nah, untuk lantai 2-nya seperti ini. Dari tangga, kemudian ada void di dekat tangga. Nah, di sini ada ruang baca dan ada rak buku, ya semacam perpustakaan. Terus ada ruang keluarga, ada ruang tidur yang mengapit satu kamar mandi. Ini ruang tidur anak ya, cukup luas. Satu ruang tidur menghadap balkon, yang satu menghadap ke void taman di lantai 1. Berikutnya, ruang keluarga juga memiliki balkon yang cukup lebar, 2,5 kali 3 meter, dan ada ruang tidur utama yang cukup luas dengan kamar mandi dalam. Nah, ruang tidur utama memiliki balkon di sebelah timur, dan ada juga ruang terbuka atau bisa dikatakan balkon juga di sebelah selatan. Nah, di atas juga ada pantry, ya, dapur bersih ya. Karena kalau menyajikan makanan ringan, kemudian kopi, teh tidak perlu turun ke bawah. Jadi bisa dibuat di lantai 2. Kemudian ownernya, pemilik rumah ini minta di belakang ada ruang terbuka, ya ini untuk bersantai. Ini cukup luas, bisa digunakan untuk tanaman yang berpot dengan ukuran 5 meter kali sekitar 11,8. Jadi sangat lebar. Nah, bisa digunakan untuk bersantai, untuk menikmati sinar matahari pagi, dan untuk menikmati udara malam ya. Kalau malam-malam bisa sambil santai menikmati indahnya langit malam di belakang. Nah, ini yang menarik di sini ada void 2 mengapit ruang baca. Yang void ini pemandangannya di bawah ini ada ruang keluarga, kemudian yang di sebelah utara ini bolong, jadi kalau ada hujan bisa masuk airnya. Jadi ada kesan sejuk lah di dalam rumah ini. Nah, kita lihat di lantai atapnya seperti ini, memakai model atap limasan, dan beberapa ada atap daknya. Langsung kita lihat potongannya. Nah, ini salah satu potongan melintang, potongan satu-satu. Kita lihat ini tadi yang saya jelaskan, daerah void dari ruang keluarga sangat tinggi plafonnya, sehingga sangat enak ya, udaranya sangat nyaman. Jadi udara bisa leluasa. Kemudian di sini ada taman, ini tadi void yang di taman, air hujan bisa masuk sehingga udara kesegaran rumah ini tetap terjaga. Nah, ini adalah garasi yang tadi jalan masuk ke belakang, di atasnya ada pantry. Ini potongan 2. Kita lihat skala ruangnya cukup tinggi ya, dengan jarak antara plafon dengan lantai itu lebih dari 3 meter, jadi sangat nyaman. Oke, untuk pembahasan layout ruang di lantai 1, lantai 2, dan potongan saya cukupkan di sini. Kita lanjut pada pembahasan eksterior dan interior. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang
eksterior rumah dari Bapak Anwar di Bandung. Nah, ini adalah tampak eksterior dari rumah ini. Bisa kita lihat, kita review mulai dari atas ya. Saya memilih atap dengan bentuk limasan karena atap ini dirasa sesuai dengan desain, bisa padu dan estetis dengan desainnya, memiliki kesan gagah dan dinamis lah dengan atap pelana ini. Kemudian di bawah atap pelana saya buat beberapa ornamen di kepala kolom ini, kotak-kotak ya. Ini untuk memberikan efek lebih menonjol dari atapnya. Jadi atap ini kesannya seperti payung yang melingkupi rumah ini, hingga ini sebagai kakinya lah, hanya sebagai pilar-pilar kaki dari atap. Terus di plafon dari eksterior ini, plafon atap ini, tritisan, saya buat mainan ini dari plester dan aci. Nah, ini agar lebih menonjol saja, jadi kesannya lebih dinamis, tidak datar. Berikutnya fasade yang depan ini adalah ruang tidur utama. Nah, di ruang tidur utama ini ada balkon ya, ini balkon. Nah, ada balkon. Nah, pemiliknya meminta jika balkonnya ini semi tertutup. Nah, karena ya mungkin dengan seperti ini privasinya lebih terjaga. Misal dia ingin membuka pintu kamarnya ini, pintu kubu tarung ini terbuka lebar agar udara bisa keluar masuk dengan leluasa, tetapi aktivitas di dalam tidak terlihat ya. Jadi kalau dari bawah ini tidak begitu terlihat ya, karena ada shading kisi-kisi dari aluminium ini. Nah, jadi ini sebagai penutup saya buat kisi-kisi, bisa dari aluminium, bisa dari besi holo, dan ini kayu ini ya, yang kotak-kotak ini kayu. Selain untuk meminimalkan cahaya matahari yang masuk ke ruang tidur utama, ini juga menutupi balkon sehingga privasinya lebih terjaga. Dan ini adalah balkon dari ruang keluarga lantai 2. Saya buat sederhana saja dengan pagar berupa kaca agar kesannya lebih tidak berat lah. Ini dengan seperti ini kan lebih kelihatan dan lebih punya kesan modern dengan sentuhan gelas ya, kaca. Pintunya pun saya buat pintu dengan frame kayu dan panel kaca sehingga cahaya matahari tetap bisa masuk. Nah, ini pintunya pintu kubu tarung, jadi bisa dibuka lebar sehingga udara tetap bisa keluar masuk dengan leluasa. Di atasnya ini tetap ada ventilasi. Nah, memang desain saya kekhasannya selalu saya beri ventilasi semacam ini di atas pintu maupun jendela. Ini sangat penting udara agar bisa keluar masuk dengan leluasa, sehingga konsepnya rumah ini tanpa AC. Saya selalu mendesain kalau rumah itu lebih baik dipersiapkan tanpa AC. Ini ruang tidur anak. Nah, ruang tidur anak memiliki desain kusen yang berbeda dari ruang tidur utama dan ruang keluarga. Saya buat ini jendela, ini bukan pintu. Nah, yang tengah ini jendela kaca dan yang samping-samping ini kisi-kisi ya, krepyak. Jadi ini berlubang sehingga udara bisa luasa keluar masuk. Kalau ini diberi tirai
ya dapat meminimalkan angin yang bisa masuk ya. Tetap di atas jendela ada lubang angin. Nah, ini berbeda dengan balkon ruang keluarga. Ini balkon ruang tidur anak saya buat senada dengan kisi-kisi di balkon ruang tidur utama. Ini senada dengan bahan nanti aluminium atau besi hulu, kemudian ada papan-papan kayu dibaut di secara acak ini ya pemasangannya. Bagaimana kalau penghuni kamar ini pengen keluar? Ya bisa saja lewat jendela ini. Jadi jendelanya ini tinggi, setinggi pintu, tapi kalau pintu kan di bawahnya tidak ada frame-nya, ini ada frame-nya. Jadi ini termasuk dalam jendela. Jendela ini bisa dibuka lebar sehingga tetap bisa keluar orangnya. Oh iya, ini atap limasan ini hanya yang tengah ya. Sedangkan ruang tidur utama, ruang tidur anak, kamar mandi anak, dan ruang tidur anak yang belakang ini saya buat atap dak. Sehingga air hujan jatuhnya di atap dak, kemudian lari ke depan dan ke belakang. Ini tidak semuanya saya bikin atap dak, atap limasan. Karena ini salah satu problem ya, kalau atap limasan itu dibuat mepet ke kanan ke kiri padahal batas tanah sudah habis, itu akan menjadi problem nanti. Sehingga lebih baik ada atap dak di kanan kirinya, sehingga kalau ada perbaikan tukang itu bisa berpijak di sini, jadi tidak bahaya. Dia berpijak di sini kemudian memperbaiki atap ini, ya kalau jatuh itu tidak langsung ke tanah lah, ke atap dak ini sebagai pengaman juga. Oke, kita lanjut. Ini ada ruang terbuka ya, bisa dikatakan ini juga balkon atau ruang terbuka. Hari ini akses pintu dari ruang tidur utama. Nah, ini boven toilet dalam, kamar mandi dalam, dan ruang tidur utama. Nah, ini pantry. Nah, di sini pantry ya. Saya buat pintunya tembus pandang, ya, ini pintu kaca dengan frame kayu, sama seperti ruang keluarga tadi. Dengan seperti ini kaca sinar matahari bisa masuk sehingga ruang ini menjadi terang. Tetap saya buat lubang-lubang di atas pintu untuk tempat udara masuk. Nah, di sini untuk tempat bersantai ya, outdoor. Karena kalau rumah itu penting sekali ruang-ruang outdoor semacam ini, karena kan pasti jenuh ya di dalam, sehingga dia misal di pantry ini membuat kopi, teh, dan snack-snack ringan, kemudian keluar duduk-duduk bersantai di sini sambil menikmati udara segar. Ini sangat nyaman, sangat enak. Dan ini bisa diakses dari ruang tidur utama. Pun begitu, di sini juga bisa diberi pot-pot bunga untuk menambah kesegaran dan menambah estetika visual. Balkon ini saya beri pagar kaca, jadi kesannya biar senada. Ini kaca, ini selang-seling, sedangkan ini kisi-kisi aluminium, ini kisi-kisi aluminium, jadi biar senada. Kemudian kita lanjut di lantai 1. Nah, di lantai 1 saya buat sangat mirip, jadi benar-benar senada. Atas ini kusennya jendela, modelnya seperti ini, bawahnya juga sama. Nah, ini ruang tunggu klinik. Nah, ruang tunggu klinik punya desain jendela sama dengan ruang tidur anak. Kemudian ini ruang kliniknya, ruang klinik dokter gigi. Ini saya buat jendela semuanya, jendela vertikal 4 buah. Ini bisa dibuka, tembus pandang juga.
Kemudian ini pintu untuk ke klinik. Jadi kalau tamu klinik yang hubungannya dengan dokter gigi punya akses berbeda. Aksesnya di sini parkir, kemudian nunggu di teras, terus dipanggil untuk masuk ke ruang tunggu yang di dalam sini ya. Kemudian menunggu giliran untuk diperiksa di dalam ruang klinik ini. Sedangkan kalau ada tamu pribadi, itu aksesnya lewat sini. Nah ini. Yang teras saya buat 2 pilar masing-masing kanan kiri, 2 pilar. Ini sampai ke atas. Ini memang benar-benar struktural. Jadi bukan hanya building envelope, bukan hanya kulit bangunan, tetapi benar-benar ini ada besi beton ya, sampai ke atas 2 pilar. Kemudian saya satukan sebagai base kolomnya ini agar menyatu. Teras rumah ini cukup lebar ya untuk ukuran rumah modern, sehingga kalau ada tamu yang sifatnya hanya bisa diterima di luar ya bisa di sini, nanti diberi tempat duduk untuk bersantai saja. Tapi kalau sekiranya tamunya harus diterima di dalam, ya bisa di dalam sini ruang tamu. Saya buat desain jendelanya agak berbeda. Ada 3 daun jendela, atas bawah kecil-kecil persegi 2, kemudian di tengahnya seperti ini. Jadi harapannya yang atas ini nanti bisa dibuka agar sirkulasi udara tetap bisa keluar masuk dengan lancar. Ini permanen dibuka, sedangkan yang bawah ini dibuka ketika aktif saja, ketika malam ditutup. Nah, pagar saya buat desain seperti ini, desain yang sangat ringan. Jadi konsepnya ini bukan rumah gedongan yang tertutup dari dunia luar, karena memang ini rumah ada klinik dokter giginya, jadi lebih baik kesannya terbuka. Hanya seperti ini saja. Mungkin nanti di sini ada tambahan pintu sliding, sedangkan ini pintu sliding ke kiri, ini ke kanan sini ya, untuk pengaman saja. Tapi kesannya tetap terbuka dengan kisi-kisi ini. Berikutnya ini kalau ada tamu, ini bisa ke dalam. Nah, mobilnya bisa ke dalam. Kalau kurang, tempat parkirnya kurang, bisa langsung ke dalam ini, karena di dalam ini ada, di belakang masih ada tanah kosong yang banyak. Nah, ini pintu toilet. Nah, di sini ada pintu toilet, sedangkan di sini pintu musola. Jadi ownernya minta ada musola yang bisa diakses oleh tamu-tamunya. Nah, ini tamu klinik, kemudian juga tamu pribadi, sehingga orang keluar dulu baru masuk ke sini, tempat wudhu ini. Ini dibuka, ada tempat wudhu dan toiletnya, kemudian sholatnya di sebelah sini. Ini musola. Nah, dengan seperti itu tidak mengganggu privasi dari pemilik rumah, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat komposisi warna dari fasad yang depan ini, dominan warna putih, kemudian ada aksen batu alam warna abu-abu sedikit ya di sebelah ini dan sini. Terus warna coklat kayu dari kusen pelitur ini nanti finishingnya. Nah, jadi ya hanya sederhana seperti ini saja, tidak banyak ornamen dan warna-warna campuran lainnya. Kesannya lebih elegan, modern, dan ringan. Oh ya, ini atap dari pantry tadi sama seperti atap di sebelah kanan ruang tidur anak ini. Saya buat dak
tujuannya sama, untuk pengaman dan estetika. Jadi ini juga bisa dipakai untuk tatakan water torrent. Jadi kesannya rapi ya. Jadi kalau ada perbaikan, tukangnya bisa lewat sini, kemudian memperbaiki water torrentnya ini. Nah, kita lanjut di fasad yang belakang. Nah, yang belakang ini lebih sederhana dari yang depan, tidak ada kisi-kisi aluminium, tetapi masih senada. Misalnya ini kan ruang keluarga ya, di sebelah sana ruang keluarga, di sebelah sini ruang baca. Nah, ini saya buat kusennya sama dengan yang di depan, sama persis. Ini bisa dibuka juga sehingga orang bisa keluar. Jadi kaca sehingga cahaya matahari bisa masuk. Nah, di sini ada ruang yang sangat lebar, outdoor ya. Nah, jadi memang benar-benar bisa bersantai, bisa menanam pot-pot bunga di sebelah sini, bisa dipakai untuk mainan anak-anak, menikmati udara malam, misalnya malam-malam bersantai, itu enak sekali. Ini penting ruang-ruangan semacam ini untuk ya, karena rumah itu tidak hanya bagian dalamnya saja, tapi bagian luar juga harus bisa dinikmati. Nah, ini ruang tidur anak. Kalau yang depan itu model jendelanya seperti ini. Nah, ini kalau yang belakang sederhana saja, cuma 2. Nah, ini mengarah ke void, ke taman ya, ke taman, sehingga tetap mendapatkan udara segar. Ini saya lindungi dengan topi-topi sehingga air hujan tidak langsung muncrat ya, nyiprat ke dalam jendela ini. Nah, ini di sini adalah ruang, ini sebenarnya void, di bawahnya ada ruang keluarga. Nah, ini saya buat jendela model vertikal, ada kisi-kisi. Sekali lagi ini udara biar keluar masuk dengan leluasa. Nah, sedangkan ini void. Nah, ini bisa kelihatan ya, ini void. Sebenarnya di sini tidak ada ruangnya di lantai 2-nya, langsung di lantai 1. Jadi plafonnya lantai 1 ruang keluarga ini bisa sangat tinggi. Nah, ini jendelanya bentuknya sama seperti yang di depan tadi. Ada jendela-jendela kecil di atas, kemudian jendela vertikal besar di tengah. Nah, tadi pantry, ini pantry bisa keluar juga dia. Nah, keluar di sini ada balkon kecil di sebelah sini, sehingga selain dia keluar ke depan, juga bisa keluar ke belakang, sehingga kalau bikin kopi ini bisa keluar, terus bisa nikmati kopi, teh, snack di sini, sambil menikmati taman belakang dan juga menikmati inner court ini, taman kecil di tengah ini. Terus lantai 1 bagian belakang saya membuat teras yang sangat lebar di sini. Nah, ini ruang keluarga, dia bisa terbuka dengan model pintu jendela sama seperti yang di depan. Ini juga sama seperti yang di atas. Nah, ketika dibuka orang bisa bersantai di sini. Nah, bersantai di belakang ini. Lebar sekali ya ini ya, kalau kita lihat. Nah, bisa makan di sini, bisa ngopi. Terlebih lagi ini dapur ini. Nah, ini dapur, jadi sangat dekat dengan dapur. Ini jendela ini bisa dibuka sangat lebar, terus bisa melayani langsung. Misal di sini keluarga sedang berkumpul, terus ada koki yang masak, langsung bisa disalurkan makanannya lewat jendela ini. Nah,
Nah, jendela saya buat dua model, dapur saya buat dua model jendela berbeda. Nah, sini ada kisi-kisi, ini bagian kompor, terus ini bagian selain kompor, meja selain kompor. Nah, dan orang yang di dapur bisa keluar melalui akses pintu ini. Ini oven toilet pembantu ya, ini bisa keluar, kemudian menjemur pakaian di belakang ini. Nah, model pilarnya saya samakan dengan yang di depan, tetapi tidak sampai atas ya. Dua pilar dengan ada base kolom yang menyatu di bawah. Masih sama pengecatannya, semuanya warna putih, kecuali ini ada finishing di beberapa titik, finishing batu alam warna krem ya ini, dan finishing kusen pintu jendela warna pelitur kayu. Nah, eksteriornya seperti ini. Nah, ya, bagian yang menarik dari rumah ini, saya tekankan bahwa sinar matahari langsung itu harus bisa masuk rumah, kemudian sirkulasi udara juga harus segar, sehingga saya membuat banyak sekali lubang-lubang, terus void ini sehingga air hujan tetap bisa masuk, menambah kesegaran di dalam. Walaupun airnya nyiprat-nyiprat sedikit, tetapi itu memberikan kesan sejuk ya di dalam rumah, hingga rumah itu saya siapkan sebisa mungkin tidak pakai AC. Jadi benar-benar rumah itu bisa mendinginkan dalamnya sendiri tanpa bantuan artifisial atau buatan, sehingga menghemat listrik dan menghemat pemakaian energi yang tidak perlu. Nah, mungkin ini untuk pembahasan eksterior dari rumah Bapak Anwar di Bandung.